Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam kelas 10, yaitu dalam bab Al-Quran Hadis bab 1 tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk memulai pemaparan yang pertama, kita akan memahami dulu apa pemahaman yang akan kita paparkan pada kali ini. Yang pertama adalah materi pembelajarannya adalah pengertian dalam kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua adalah ayat-ayat Al-Quran yang terkait kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga adalah hadis yang berkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Macam-macam berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kelima adalah manfaat berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita bahas, maka langsung saja yang pertama adalah ayat yang menjelaskan atau pengertian tentang etos berperilaku dalam hal berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang pertama adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau berkompetisi dalam hal kebaikan, pengertiannya adalah di mana individu atau kelompok bahwa di situ mempunyai perasaan ingin saling berkompetisi, ingin saling bersaing. Kompetisi dalam persaingan dalam kamus bahasa besar Indonesia diartikan sebagai usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan. Sedangkan kebaikan yang berarti adalah budi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, berkompetisi dalam kebaikan adalah memiliki arti berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ayat yang akan membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakinna liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya adalah, dan kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu-satunya umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu telah kamu kerjakan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Surat Al-Maidah ayat 48 ini. Wa anzalna ilaika. Hukum bacaan adalah mad jaiz munfasil. Alasannya adalah mad tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang berbeda. Musaddiqal lima, yaitu idgham bi gunnah di mana fathah tanwin bertemu huruf lam. Wa muhaiminan 'alaihi, itu adalah izhar fathah tanwin bertemu ain. Amma ja'aka adalah mad wajib mustasil, yaitu mad tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang sama. Yang terakhir adalah ja'alna, itu adalah hukumnya mad tabi'i, lafadz yang diikuti dengan alif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dalil tentang berkompetisi dalam hal kebaikan surat Al-Maidah ayat 8, kita akan menuju kepada hadis yang menerangkan tentang berkompetisi dalam hal kebaikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baritu bil a'mali sholihati fasatakunu fitnatun kaqi ta'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumni kafirun wa si mu'minan wa yusbihu kafirun yabi'u dinahu bi aradati minad dunya. Yang artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita di mana ada seseorang yang pada waktu ia beriman tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukarkan imannya dengan sedikit keuntungan dunia. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian etos kerja. Apa yang dinamakan etos kerja? Etos kerja itu adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab seseorang pekerja, yang berarti bahwa apapun yang dia lakukan, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, ia menjadikan sebuah profesi itu menjadikan sebuah kewajiban yang harus ia lakukan, yang harus ia laksanakan. Itu namanya adalah etos kerja. Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang etos kerja adalah surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah belajarlah kamu maka Allah akan melihat bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin, dan kamu dikembalikan kepada Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kamu yang telah kamu kerjakan. Itu adalah dari surat At-Taubah. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui dari hukum bacaan tajwid. Fasayrullahu adalah lam jalalah tafkhim, lafaz Allah didahulukan oleh fathah. Amalakum rasuluhu idzal syafawi karena mim sukun bertemu wawu. Wal mu'minuna adalah alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf mim. Wasyahadata adalah alif lam syamsiyah yaitu alif lam bertemu huruf shin. Fayunabbi'ukum adalah ikhfa syafawi min sukun bertemu huruf ha. Selanjutnya adalah hadis tentang etos kerja. An-Nabi Abdullah Zubair Awani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudhu ahadukum akhbalu thumma yu'til jabali fayati ikrumati min khatabin ala dhahrihi fayabi aha fayukafallahu bima wajahu khairul lahu min ayyas alan nasa atauhu auman'uhu rawahul Bukhari. Yang artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu mencukupi kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik daripada kamu menghibah kepada orang lain. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui tujuan bekerja dalam agama Islam. Itu adalah yang pertama adalah meraih ridho Allah. Jadi bekerja itu adalah untuk meraih ridho Allah karena bekerja itu adalah disuruh oleh Allah atau anjuran dari Allah. Karena tanpa kita bekerja maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua adalah menolak kemungkaran. Dengan bekerja maka kita tidak akan menjadi beban untuk orang lain. Tidak akan menjadi sampah masyarakat. Yang ketiga adalah kepentingan amal sosial, dan yang terakhir adalah yang wajib adalah memberikan nafkah keluarga. Bagaimana kita akan memberikan nafkah keluarga kalau kita tidak bekerja? Selanjutnya adalah manfaat etos kerja. Dari kita setelah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, manfaat apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Dari sekian banyak pekerjaan yang telah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita lakukan. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Menjaga martabat diri sendiri
Dengan seseorang bekerja, meraih dengan tangannya sendiri, maka ia termasuk adalah berdiri di dalam kakinya sendiri. Yang selanjutnya adalah wujud pengabdian Allah. Artinya bahwa bekerja itu adalah wujud pengabdian kepada Allah. Bekerja adalah yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu selanjutnya adalah bersihkan dari sifat tabah dan yang lain-lain, yang artinya bahwa manfaat etos kerja ini bisa untuk kepentingan kita pribadi dan kepentingan orang lain atau keluarga kita. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dalam hal berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama adalah kita harus patuh dan taat terhadap suatu aturan, yang bahwa pengertiannya dalam hal berkompetisi kita bersaing, maka kita harus taat dengan aturan. Yang kedua adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan yang bernilai memuaskan. Dalam pengertian bahwa berlomba-lomba itu diharuskan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita berlomba-lomba dalam hal keburukan. Yang terakhir adalah kita harus teliti dan fokus terhadap apa yang telah kita tujuankan, sehingga kita memperoleh sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Semoga pembahasan kali ini kita bisa menjadikan ukuran dan parameter kita selalu menjadi orang yang lebih baik dan menjadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan setelah itu kita memiliki niat dan etos kerja yang baik. Mungkin sebegitu saja pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.